kembali lagi bersama saya Kurnia Yolanda Hura. Dalam pertemuan pertama ini, saya akan membawakan materi tentang meneladani Yesus dalam mengampuni dengan model pembelajaran ekspositori. Baiklah, dalam materi kali ini ada sub CBMK, ada dua. Yang pertama, di mana siswa dapat menjelaskan makna dari mengampuni. Yang kedua, siswa dapat menerapkan bagaimana cara sikap mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan ini, saya menggunakan metode discovery learning, di mana ini adalah suatu model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk aktif dalam menemukan pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan. Metode pembelajaran ini saya memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama adanya pendahuluan, penjelasan materi, diskusi kelompok, presentasi, penjelasan tugas, penilaian, dan di akhir ada kesimpulan. Langkah tersebut saya akan menjelaskan satu persatu, di mana yang pertama ada pendahuluan. Saya membatasi waktu di sini hanya 10 menit. Sebelum saya memulai materi pembelajaran, seperti biasa, saya akan membukanya dengan salam, membaca doa, dan mengambil absen setiap para peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan, atau di sini saya akan mengajarkan tentang ketulusan hati, di mana kita harus menerima orang yang menyakiti kita. Meskipun kita Taurat menegaskan balasan atas kejahatan, Yesus mengajarkan hukum kasih, memerintahkan untuk mengasihi sesama dan bahkan musuh. Mengampuni adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen, karena Yesus telah mengampuni dosa kita, di mana itu akan menjadikan kita sebagai teladan dalam mengampuni. Meskipun sulit dalam mengampuni dan membebaskan dari kebencian, damai itu harus menguasai hati setiap kita. Kemudian setelah pendahuluan, saya akan menjelaskan materi. Saya akan mengambil waktu kurang lebih 20 menit. Di mana di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi di mana mengampuni itu artinya adalah di mana kita memaafkan seseorang dengan tulus hati, di mana kita membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Dan yang materi kedua kita akan bahas bersama, di mana pengampunan tidak berarti melupakan sepenuhnya, tetapi berusaha untuk tidak mengingat-ingatnya lagi. Kita mengampuni orang yang bersalah, tetapi tidak berarti kita setuju dengan kesalahannya. Selama 20 menit, saya telah menjelaskan tentang materi yang akan dibahas. Selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan diskusi kelompok, di mana di sini saya akan mengambil waktu 15 menit, di mana saya akan membagi beberapa kelompok dari peserta didik. Kemudian mereka akan membahas topik mengenai tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Setelah diskusi kelompok selama 15 menit berjalan dengan lancar, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan presentasi, di mana di sini saya akan mengambil waktu selama 25 menit. Kelompok yang sudah saya bagi, mereka harus mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah beberapa peserta telah melakukan diskusi kelompok, saya akan memberikan penjelasan tentang tugas. Di sini saya akan mengambil waktu selama 10 menit, di mana saya akan memberikan tugas kepada siswa. Setiap siswa harus memilih salah satu jenis mengampuni dari daftar yang telah saya berikan. Berikut ini adalah daftar tugas yang akan peserta didik bahas. Yang pertama itu mengampuni musuh, mengampuni dengan tulus, mengampuni tanpa batas, mengampuni dengan kasih, dan terakhir mengampuni dengan rendah hati. Terakhir, saya akan melakukan penilaian, di mana penilaian ini saya akan mengambilnya dari yang pertama keaktifan dalam kelompok maupun keaktifan di dalam kelas. Penilaian yang kedua saya akan mengambilnya di hasil presentasi setiap kelompok. Dan yang ketiga, saya akan mengambil penilaian itu dari setiap tugas-tugas yang saya berikan, baik tugas pribadi maupun tugas kelompok. Akhir ada kesimpulan, di mana saya akan mempertanyakan kembali kepada setiap peserta didik mengenai pembelajaran yang telah saya bahas. Apakah mereka itu mengerti, apakah tidak? Setelah itu, saya akan mengakhiri pertemuan dan menutupnya dengan doa.